Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Materi yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini adalah tentang media bakteri, isolasi bakteri, dan kultur dari bakteri ya. Untuk slide-nya seperti biasa ada di samping saya. Oke, kita lanjut saja. Yang akan kita pelajari ada subbabnya, ada 3 subbab. Yang pertama adalah tentang media, yang kedua adalah tentang jenis media, yang ketiga adalah kita belajar tentang isolasi dan inokulasi bakteri. Nanti akan saya jelaskan perbedaan dari isolasi dan inokulasi. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan ke sub materi yang pertama, yaitu tentang media ya. Mohon maaf agak batuk. Oke, media di slide sebelah samping saya di situ ada suatu pengertian dari atau tujuan dari media. Yang pertama, media itu digunakan otomatis untuk menumbuhkan mikroba. Seperti kalian kalau misalkan nanam tanaman kan ada ada potnya, terus ada tanahnya lah. Tanahnya itu adalah medianya. Nah, otomatis untuk menanam tanaman kan tanahnya kan harus ada beberapa komposisi. Bakteri juga sama, untuk menumbuhkan suatu bakteri kalian harus mempunyai komposisi yang tepat agar bakteri itu bisa tumbuh dengan baik ya. Oke, yang kedua, tujuan dari pembuatan media adalah untuk isolasi dan memperbanyak jumlah bakteri. Jadi artinya apa? Kalau misalkan kalian punya suatu bakteri dan kalian ingin membanyaknya, otomatis yang dilakukan adalah menumbuhkannya di suatu media. Yang ketiga adalah untuk menguji sifat fisiologis mikroba. Jadi beberapa peneliti biasanya menguji aktivitas mikroba. Jadi mikroba tersebut misalkan kira-kira kalau diberi antibiotik A, B itu secara fisiologis bisa mati nggak atau bagaimana, itu juga menggunakan media. Yang keempat adalah perhitungan jumlah mikroba. Jadi nanti kita akan belajar tentang bagaimana menghitung jumlah mikroba pada satu lapang pandang media ya. Nanti kita akan belajar. Oke, tadi saya bilang untuk suatu media itu harus mengandung beberapa unsur atau suatu senyawa yang bisa digunakan bakteri untuk tumbuh. Otomatis di dalamnya ada beberapa komposisi sehingga kebutuhan dari bakteri itu bisa disediakan di media tersebut ya. Harus mengandung unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan biakan media. Jadi suatu media harus menyediakan suatu unsur hara, entah itu senyawa, entah itu zat besi dan lain-lain, sehingga yang dibutuhkan oleh bakteri itu bisa tersedia di media tersebut. Yang kedua adalah pH-nya harus sesuai. Jadi pH-nya kurang lebih 7 sampai 8 ya. Biasanya sih 7,2 yang paling baik. Oke, yang tidak terdapat zat penghambat pertumbuhan. Jadi kalau kita buat media diusahakan jangan terkontaminasi dengan zat penghambat pertumbuhan. Oke, di bawahnya lagi di situ ada tanda panah ya, di slide-nya ada tanda panah. Dalam proses pembuatannya harus steril dan menerapkan metode aseptis yang untuk menghindari kontaminasi media. Jadi kemarin sudah belajar sterilisasi, dan untuk membuat media harus dilakukan secara aseptis dan disterilisasi terlebih dahulu agar media yang kalian buat tidak terkontaminasi. Jadi benar-benar medianya itu bersih ya, hanya media saja, nggak ada bakteri yang tumbuh. Baru nanti kalau kalian tumbuhkan bakterinya bisa tumbuh di media tersebut. Oke, saya lanjutkan ke slide selanjutnya ya. Yang kedua, tadi kita sudah belajar pengertian, kita sekarang belajar jenis media. Secara umum dibagi jadi 3. Di situ ada bentuk ya, susunan sama sifatnya. Nah, yang pertama kita pelajari adalah bentuknya, bentuk media. Oke. Next ya, slide selanjutnya. Bentuk media secara umum ada 3. Yang pertama cair, yang kedua adalah padat, yang ketiga adalah semi padat. Media cair itu biasanya digunakan untuk memperbanyak jumlah bakteri. Jadi bentuknya cair kayak air. Yang kedua adalah padat ya. Jadi kalau misalkan kamu lihat atau kamu pernah
buat agar-agar ya, kayak Nutrijel atau agar-agar merek yang lain itu kan padat. Nah, itulah media dari bakteri, media agar biasanya. Jadi berupa padatan seperti agar-agar seperti itu. Kalau media yang tadi bentuknya cair, otomatis komposisinya seperti air. Nah, tujuan dari media padat ini adalah untuk menumbuhkan bakteri, untuk bisa kita melihat koloni dari bakterinya. Nah, berbentuknya padat di situ biasanya terdapat 1 sampai 5 ada agar 1,5 sampai 2%. Jadi ada komposisi agar-agarnya supaya jadi padat. Nah, biasanya ada di dalamnya ada, kita bisa nanti bikin yang organik sama anorganik ya. Kalau yang organik kita nanti pakai beberapa bahan alam, kalau yang anorganik kita nanti pakai yang sudah jadi. Jadi ada media yang sudah jadi, ada media yang kita buat secara manual. Kalau secara manual nanti pakai bahan-bahan alam, tapi kalau secara yang sudah jadi, yang anorganik, nanti sudah ada kitnya, sudah ada suatu bungkusnya. Jadi sudah ada instan ya, langsung bisa kita buat, nanti ada di laboratorium. Oke, yang terakhir adalah media semi padat. Jadi dia nggak cair juga nggak padat, bentuknya kayak gel ya. Kalau kalian lihat kalau semi padat itu menggambarkannya, mohon maaf, air ingus ya, bentuknya agak gel-gel seperti itu. Nah, jadi komposisinya agar atau gelatin itu, komposisi agarnya cuma 0,75% saja. Jadi tujuan dari media semi padat ini biasanya digunakan untuk melihat motilitas atau pergerakan dari bakteri. Jadi bakteri, kalau kalian sudah belajar kemarin, ada yang bakteri motil atau bergerak, atau non motil yang tidak bisa bergerak. Nah, di media semi padat ini kita bisa belajar bakteri motil maupun non motil. Kita bisa lihat pergerakan dari bakteri tersebut. Oke, saya lanjutkan lagi ke susunan ya, susunan dari media. Ada sekitar 4 susunan dari media. Di situ ada anorganik, ada organik, ada sintetik, dan ada non sintetik. Kalau anorganik otomatis dia tersusun dari bahan-bahan organik. Di situ ada gelatin dan silika. Kalau organik dia tersusun dari bahan yang organik, yang alami, dari wortel ataupun kentang. Biasanya kita pakai kentang ya di situ. Kalau membuat media untuk membuat media organik kita pakai kentang. Ada media sintetik lah, susunannya kimianya sudah diketahui pasti ya. Jadi kalau yang sintetik ini nanti sudah dalam kemasan instan, jadi kalian tinggal lihat bagaimana cara pembuatannya. Ada cara pembuatannya di labelnya, itu sintetik, jadi sudah ada medianya. Dan yang non sintetik, susunan kimianya tidak dapat ditentukan dengan pasti, banyak digunakan untuk menumbuhkan dan mempelajari taksonomi mikroba. Jadi kalau yang non sintetik ini biasanya juga ditambahi bahan-bahan alam. Jadi ada bahan-bahan alamnya seperti yang organik tadi. Oke. Saya lanjutkan lagi, yang ketiga adalah sifat dari media. Nah, yang pertama adalah media umum atau nutrien agar. Nah, nutrien agar inilah yang biasanya digunakan oleh oleh praktikan ya, oleh seorang yang melakukan praktikum untuk menumbuhkan bakteri. Jadi banyak sekali mereka menggunakan media jenis media agar ini, atau biasanya dinamakan dengan nutrien agar, Na ya. Nah, ini adalah media umum. Uji biasanya dilakukan pada uji air atau produk makanan. Jadi media Na ini digunakan untuk menguji air atau produk makanan itu layak konsumsi atau tidak. Yang kedua, medianya digunakan untuk stok kultur karena memang harganya murah dan gampang sekali membuatnya. Makanya media ini digunakan untuk mengkulturkan atau memperbanyak jumlah bakteri. Yang ketiga, pertumbuhan, ada sampel uji ya. Jadi kalau misalkan melakukan praktikum karena medianya murah, biasanya dilakukan menggunakan media ini. Pada sampel uji kita nanti melakukan pakai media ini. Yang keempat, untuk mengisolasi organisme dari kultur murni. Jadi kultur murni itu nanti kalau kita nanam suatu bakteri, itu kan banyak jenis bakterinya.
Nah, nanti kita mengambil satu jenis bakteri, kita kulturkan sendiri. Jadi kita memisahkan antara banyak bakteri tadi, kita tumbuhkan pada suatu media, sehingga media yang baru yang ada di sini hanya ada satu jenis bakteri yang tumbuh. Seperti itu ya. Nah, bagaimana komposisinya? Komposisinya di situ kalau nanti kita akan membuat di laboratoriumnya, kita akan melakukan praktikum di laboratorium. Yang pertama ada ekstrak beef 10 gram komposisinya, ada pepton 10 gram, terus gitu ada NaCl 5 gram, terus ada air destilat atau aqua desteril 1000 ml atau 1 liter. Kemudian ada 5 gram agar. Terus cara membuatnya adalah agar nanti dilarutkan dan bahan-bahan yang tadi dilarutkan sehingga volumenya mencapai 1 liter, kemudian disterilkan menggunakan autoclave. Setelah itu kemudian kita siapkan wadah-wadah menggunakan cawan petri ya, kita tuangkan ke cawan petri secara steril dan aseptis. Nanti kalau sudah selesai kita amati besoknya. Kalau media tersebut bersih berarti kalian melakukannya dengan benar. Kalau media tersebut ada bakterinya atau terkontaminasi jamur berarti masih ada yang salah dalam pembuatannya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke ini contohnya ya. Di samping ini adalah contoh media Na. Di situ ada bakterinya. Itu media Na warnanya bening, agak kekuning-kuningan ya. Saya lanjutkan media yang diperkaya. Jadi media yang diperkaya artinya media yang ditambahi suatu zat-zat khusus lainnya. Nah, jadi kalau di situ pengertiannya adalah media yang ditambahkan zat-zat tertentu untuk menumbuhkan mikroba tertentu yang yang jumlahnya sedikit dan menumbuhkannya sehingga menjadi banyak. Jadi artinya gini ya. Jadi media ini ditambahi zat-zat tertentu agar bakteri yang jumlahnya sedikit sekali tadi ya, karena memang bakterinya sulit ditemukan, itu bisa dikulturkan menjadi banyak. Contohnya apa? Biasanya di situ adalah pakai selenite broth ya. Medianya namanya selenite broth untuk menemukan Salmonella sp. Salmonella sp itu adalah bakteri yang menyebabkan tipes di dalam darah. Jadi darah kalian nanti diambil dan darahnya akan dikulturkan ke media selenite broth. Bakteri jenis Salmonella sp ini di dalam darah itu sulit sekali ditemukan dan jumlahnya sangat sedikit sekali. Tujuan dari media yang diperkaya ini adalah memperbanyak jumlah bakteri yang tadinya sedikit sekali tadi sehingga pertumbuhannya menjadi banyak. Yang kedua adalah lower Johnston agar ditambahi telur ya, di situ ditambahi zat telur. Biasanya digunakan untuk Microbacterium fortuitum ya. Fortuitum itu biasanya pada penyakit-penyakit jenis Microbacterium TBC seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan lagi ke media yang selektif. Dari kata-katanya itu selektif berarti media yang menseleksi. Jadi tujuan dari media ini adalah media yang digunakan untuk memilih atau mengisolasi satu atau lebih jenis bakteri. Artinya kalau kita menanam suatu bakteri pada media ini, maka media ini hanya akan menemukan bakteri-bakteri jenis tertentu saja, satu atau dua jenis bakteri saja. Di bawahnya mengandung zat kimia tertentu untuk menghambat bakteri jenis tertentu dan menumbuhkan bakteri jenis lainnya. Artinya gini, misalkan media selektif, saya misalkan punya media selektif, terus gitu saya ambil feses, terus kita tanam pada media inilah. Yang tumbuh pada media selektif ini adalah bakteri-bakteri yang khusus ya, yang bisa tumbuh pada media itu. Contohnya ada dua, di bawahnya ada EMB dan MCA. EMB itu Eosin medium agar, dia mengandung laktosa. Jadi di dalam medianya itu ada laktosanya yang berfungsi hanya menumbuhkan bakteri coliform saja. Jadi bakteri jenis coliform hanya bisa tumbuh pada media EMB saja. Jadi misalkan gini, saya punya media EMB ya di sini ya. Terus gitu saya punya feses, saya tanam di media ini.
Nanti yang tumbuh pada media EMB ini adalah bakteri jenis coliform saja. Bakteri lain tidak akan bisa tumbuh. Nah, artinya apa? Artinya media ini menseleksi hanya bakteri coliform saja yang tumbuh seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua adalah MCA, McConkie agar ya. Dia mengandung kristal violet. Dengan adanya kristal violet ini, dia menumbuhkan bakteri gram negatif saja dan menghambat bakteri gram positif. Nah, jadi kan sudah diajari ya, bakteri gram positif sama gram negatif pada pengecatan gram pada materi sebelumnya. Jadi kalau saya punya media MCA, terus gitu saya punya feses, saya tanamkan feses ini di dalam media MCA, nanti yang tumbuh di dalam media MCA ini hanya bakteri gram negatif saja, gram positif tidak akan bisa tumbuh. Oke, oke, saya akan lanjutkan lagi. Yang selanjutnya ini ya, ini kalau kalian lihat ada media apa namanya itu, McConkie agar, dan ada tulisan A itu adalah media EMB. A-nya bakteri coliform saja, di situ ada bakteri Escherichia coli ya yang tumbuh. Kalau yang pada huruf A itu ada huruf A-nya. Terus yang di sampingnya ada McConkie agar. Kalau Escherichia coli hanya bisa menumbuhkan bakteri Escherichia coli, Enterobacter. Di situ ada Proteus, ada Salmonella dan Streptococcus. Jadi dari Escherichia coli sampai Streptococcus itu semuanya adalah bakteri gram negatif ya. Seperti itu ya, paham ya? Jadi semuanya gram negatif karena dia ditumbuhkan pada media MCA, hanya menumbuhkan bakteri gram negatif. Oke, saya lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah media diferensiasi. Dari katanya diferensiasi berarti membedakan ya. Kata kuncinya adalah membedakan. Kalau selektif tadi memilih, kalau diferensiasi itu membedakan. Jadi media yang ditambahkan zat kimia tertentu untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan jenis bakteri atau membedakan antara jenis bakteri A dan jenis bakteri B seperti itu. Jadi untuk membedakan. Nah, dari bentuk pertumbuhannya dapat digunakan untuk pertumbuhan membedakan jenis bakteri. Jadi nanti kalau kita punya media diferensial ini kita kasih bakteri tertentu, disitulah dari hasil pertumbuhan bakteri itu nanti kita bisa lihat ini bakteri jenis apa dan bakteri jenis apa, jadi bisa berbeda nanti hasilnya. Contohnya adalah pada media agar darah atau blood agar plate dalam bahasa Inggris biasanya dinamakannya. Dapat membedakan bakteri hemolitik dan bakteri yang non hemolitik yang ditandai oleh adanya zona atau haluzon ya namanya, atau zona di sekitar pertumbuhan bakteri. Jadi gini, kalau kalian lihat di gambar tersebut kan ada apa namanya itu media agar plate ya, di situ ya ada media blood plate ya, ada media agar darah di situ di samping saya. Terus di sampingnya lagi ada suatu bakteri yang tumbuh. Lah, bakteri yang tumbuh itu yang warna putih di sekitarnya kan medianya kan awalnya kan berwarna merah. Bakteri yang tumbuh di situ merubah warna merah dari media berubah jadi warna putih di situ. Nah, itu yang dinamakan dengan halozon. Artinya apa? Artinya kalau misalkan seperti itu, bakteri tersebut adalah jenis hemolitik yang artinya bisa memanfaatkan darah untuk pertumbuhannya. Ya, jadi bakteri hemolitik adalah bakteri yang bisa menggunakan darah sebagai zat yang digunakan untuk pertumbuhannya. Dan kalau ditanam pada media agar plate, dia akan membentuk halozon, yaitu suatu zona warna putih yang ada di sekitar koloni bakteri. Oke, saya lanjutkan lagi. Dan yang selanjutnya ya, yang E adalah media penguji. Otomatis dari kata-katanya penguji, yaitu media yang digunakan dengan susunan tertentu yang digunakan untuk pengujian. Nah, biasanya digunakan untuk menguji vitamin, asam amino, entah itu antibiotik dan lain-lainnya. Contohnya adalah Muller-Hinton agar ya. Di situ kalau Muller-Hinton agar itu sudah dalam bentuk instan. Jadi ada medianya, kalian tinggal membuat dengan prosedur yang sudah ada di label dari media itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, antara isolasi dan
inokulasi kultur dari bakteri. Jadi ada dua perbedaan isolasi dan inokulasi ya. Di situ dari kata-katanya coba dibaca dulu, isolasi apa dan inokulasi apa, coba dipahami dulu sebentar. Sebenarnya ada videonya, cuma saya nggak bisa menampilkan karena ini via online seperti ini ya. Nah, oke, kalau sudah, antara isolasi dan inokulasi itu berbeda ya. Kalau isolasi itu kita mengambil mikroorganisme yang ada di alam, terus kita pindahkan ke suatu media. Misalkan kalian mengambil bakteri dari feses, kalian taruh di media. Kalian ngambil bakteri dari mulut, kalian taruh di media. Kalian ngambil bakteri dari luka, kalian taruh ke media. Itu namanya adalah isolasi. Nah, kalau misalkan di media ini tadi sudah tumbuh bakterinya, terus kamu pindah ke media lain, itu namanya adalah inokulasi. Jadi inokulasi adalah memindahkan bakteri dari media satu ke media yang lainnya. Nah, tahu ya bedanya ya, kalau isolasi dari alam atau dari lingkungan ke media, kalau inokulasi dari media ke media lainnya, seperti itu ya. Oke, yang pertama adalah akan kita pelajari adalah yang teknik isolasi dulu. Jadi dari alam ke media, jangan lupa ya, dari alam ke media, isolasi. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, ada sekitar 5 teknik akan kita pelajari. Yang pertama adalah teknik isolasi medium cair ya, sebentar. Nah, ini adalah teknik isolasi medium cair di sebelah kalian. Nah, dilakukan dengan pengenceran terlebih dahulu. Nah, ini pengencerannya kalau saya jelaskan secara seperti ini memang agak kesulitan untuk menangkapnya. Jadi kita lebih baik nanti langsung praktikum. Nah, intinya bagaimana sih pengenceran itu? Intinya gini ya. Misalkan saya punya tabung reaksi satu gini ya. Tabung reaksi ini saya isi dengan dengan aqueous steril. Nah, terus gitu setelah diisi dengan aqueous steril, saya beri media hasil dari mengambil air. Mungkin kalian mau melihat adanya bakteri pada air ya, kalian ambil air, terus yang mengandung bakteri airnya ini kalian masukkan sini ke tabung reaksi ini, terus kalian kocok, kan tercampur. Nah, kalian ngambil itu lagi, sebentar ya, saya ambilkan contoh lagi yang lain-lain. Ini misalkan tabung reaksi kedua, ini saya kasih aquades ya, beberapa mili, terus gitu dari sini tadi saya ambil, terus saya ambil 1 mili, saya masukkan ke tabung reaksi selanjutnya. Nah, ini nanti dikocok lagi ya, tercampur. Dan yang ketiga, ini misalkan yang ketiga ya, yang ketiga di sini saya kasih aquades, terus gitu saya ambil dari sini ke tabung reaksi ketiga, dan semakin lama akan semakin encer. Nah, itu namanya adalah teknik pengenceran. Untuk lebih detailnya nanti kita belajar secara langsung ya, via praktikum nanti. Oke, saya lanjutkan. Isolasi sel tunggal yang B ya, yang isolasi sel tunggal ini, jadi bakterinya itu kita lihat di mikroskop dan kita ambil langsung menggunakan suatu alat. Di situ ada alatnya yang memang agak kompleks alatnya itu. Dengan teknik tertentu kita ambil satu sel bakteri dan kita pindahkan ke suatu media baru. Oke, saya lanjutkan lagi. Isolasi teknik swab atau ulas ya. Di gambarnya itu sudah ada sebenarnya, kalian lebih gampang ya melihat dengan gambarnya. Caranya bagaimana? Caranya biasanya kalau misalkan teknik swab ini mungkin mengambil sampel pada luka ya, atau pada di situ kalau di gambarnya dicontohkan pada feses. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu cotton bud steril yang sudah disterilkan, kalian ambil ya, terus gitu kalian masukkan ke dalam anus, kemudian kalian putar, di situ kalian swab. Setelah itu kalau sudah, kalian masukkan ke dalam tabung yang steril. Nah, disitulah nanti hasil isolasinya nanti kalian tanam di media yang sudah disediakan. Nah, jadi menggunakan cotton bud sudah ada di situ sudah ada keterangannya. Jadi keterangannya itu menjelaskan yang saya jelaskan tadi. Sebentar. Nah, biasanya
teknik swab ini juga dilakukan pada kayu atau batang atau batu ya, atau meja. Jadi yang hal-hal yang tidak bisa kalian pindahkan. Kalau itu pada bahan-bahan apa namanya itu yang nggak bisa dipindahkan. Jadi misalkan saya mau melihat bakteri yang ada di sini aja lah, jangan di sini ya, ini aja lah ya. Dengan cotton bud steril saya gesekkan di sini, saya swab di sini, terus gitu cotton bud sterilnya saya masukkan ke dalam suatu tabung steril lagi. Terus gitu bawa ke laboratorium dan saya tanam pada media. Jadi kita akan tahu di sekitar sini, di permukaan ini ada bakterinya atau tidak. Seperti itu ya, itu teknik swab. Saya lanjutkan lagi adalah teknik isolasi rinse atau bilas ya. Rinse itu bagaimana sih? Misalkan saya punya daun ya, ini daun ataupun kalau nggak daun, misalkan apa ya? Kalau yang gampang itu misalkan anggap saja saya punya kacamata di sini ya. Ini anggap aja kacamata ya. Kacamata ini mau saya lihat kira-kira ada bakterinya atau enggak ya. Tapi menggunakan teknik rinse atau bilas. Bagaimana caranya? Nah, kacamata ini kita masukkan ke dalam suatu cairan ya. Kita masukkan ke dalam suatu cairan. Di sini misalkan ada glass breaker, kita masukkan ke dalam suatu cairan aqua steril. Setelah itu kita bilas. Ya. Setelah dibilas nanti diambil sedikit sampelnya. Jadi di dalam bilasan tadi diambil sedikit sampelnya, kemudian ditanam pada suatu media yang sudah disediakan. Itu adalah teknik bilas. Jadi kalau rinse itu adalah bilas, kalau swab tadi adalah digesek, diusap, itu swab namanya. Oke, saya lanjutkan lagi. Teknik isolasinya lagi adalah yang terakhir adalah maceration atau penghancuran. Misalkan kalian beli sosis terus atau beli pentol aja ya, yang gampang, beli pentol dan di dalam pentol tersebut kalian mau lihat bakteri apa aja yang ada pada pentol. Jadi pentolnya kalian beli di tukang pentol, terus gitu pentolnya kalian bawa dengan teknik steril ke laboratorium, kemudian dengan teknik yang steril juga, yang aseptis juga, kalian hancurkan menggunakan alu dan mortar. Hasil dari penghancuran itu tadi kalian ambil dan kalian tanam pada suatu media. Itu adalah teknik maceration atau penghancuran. Oke. Itu adalah beberapa teknik isolasi, dan yang terakhir adalah kita belajar teknik inokulasi, jadi memindahkan satu media ke media yang lain. Ada 4 cara teknik inokulasi di situ ya. Ada goresan, tuang, sebar, dan tusuk. Sebenarnya dari kata-katanya sudah bisa dipahami ya. Gores, tuang, sebar, tusuk. Kalau gores otomatis dari media satu ke media lain itu diambil dan dengan cara digores. Oke, kita langsung aja. Dengan teknik goresan ya, di situ ada pengertiannya. Inokulum digoreskan pada permukaan medium agar nutrien dalam cawan Petri dengan osa atau loop steril sehingga diperoleh koloni tunggal yang terpisah. Oke, jadi gini. Misalkan saya punya cawan Petri di sini ya, yang ada bakterinya. Terus ini ada cawan Petri lagi yang belum ada bakterinya. Jadi saya mengambil bakteri dari cawan Petri 1 ke cawan Petri 2 dengan teknik inokulasi, yaitu goresan. Dengan menggunakan ose bulat ya, dipanaskan terlebih dahulu, disterilkan dengan pembakaran, kemudian diambillah sedikit bakteri yang kalian inginkan dan kalian gores di media yang belum ada bakterinya, media B di sini tadi ya. Kamu gores ya. Teknik penggoresan yang bagus, semakin lama penggoresannya, maka akan terlihat sel-sel koloni tunggal dari bakteri. Artinya dari sini tebel ya, semakin lama akan semakin tipis. Itu teknik penggoresan yang bagus. Dan nanti kita akan belajar tekniknya secara langsung, secara aseptis dan steril di laboratorium. Oke, secara umum sebenarnya ada beberapa macam 4 teknik goresan. Yang di situ ada goresan T, bisa dilihat gambarnya. Goresan radian, ada goresan kuadran, dan goresan sinambung. Yang paling gampang itu sinambung, tinggal garis gini aja ya. Nah, nanti kita akan belajar secara langsung dalam praktikum goresan-goresan ini ya.
Dan saya harap kalian bisa melakukannya, setiap anak bisa menggores di laboratorium atau di media yang sudah disediakan nanti. Yang selanjutnya adalah dengan cara tuang. Dengan cara tuang ini tadi sebenarnya dilakukan dengan mudah sekali ya. Jadi misalkan saya punya tabung reaksi yang sudah ada bakterinya di sini ya. Sudah ada bakterinya, jadi kalian ngambil bakteri dari alam, kalian masukkan ke media cair bakteri, bakterinya kan tumbuh di sini banyak. Nah, kalian mau pindahkan ke media padat. Di sini saya punya cawan Petri yang sudah ada medianya. Bagaimana caranya? Habis di sini ya, di tabung reaksi ini kalian tinggal tuangkan ke cawan Petri yang sudah ada medianya. Kemudian ditutup, setelah itu diratakan di atas meja dengan membentuk angka 8 seperti ini ya. Jadi ini cawan Petrinya misalkan, kalian geser membentuk angka 8 agar supaya medianya semua rata oleh bakteri yang sudah kamu tuang ke dalam media tadi, seperti itu. Biasanya dilakukan pada uji antibiotik seperti ini ya, teknik ini. Oke, selanjutnya adalah teknik sebar ya. Teknik sebar sebenarnya agak sama dengan teknik tuang, cuma teknik sebar ini menggunakan bantuan alat yang namanya adalah kaca bengkok atau triangle. Jadi ini misalkan ada bakterinya, bakteri yang sudah ada di sini. Biasanya bakteri pada media semi padat yang digunakan ya, karena kalau semi padat kan agak sulit ya untuk menyebarkannya ya. Jadi di sini ada media semi padat yang sudah ada bakterinya. Nah, ini kamu tuang pada media padat. Karena kalau digeser seperti ini nggak bisa mencampur, berarti kita butuh bantuan alat yang namanya triangle ya. Di situ sudah ada gambarnya kayak L gini ya. Nah, kalian tinggal meratakannya aja. Oke, yang terakhir adalah teknik tusuk. Ya, kalau teknik tusuk ini biasanya pada media padat yang dibuat dengan tabung reaksi. Misalkan saya punya 2 tabung reaksi di sini ya. Di tabung reaksi A sama B. Yang A ini ada bakterinya, yang B tabung reaksinya nggak ada bakterinya. Ada medianya di situ, sudah ada medianya. Medianya miring seperti pada gambar itu ya, jadi agak miring. Nah, dengan menggunakan ose jarum, kita ambil sedikit pada media A yang sudah ada bakterinya. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah ada medianya B, kita dengan cara tusukan. Setelah ditusuk, kemudian diangkat. Nah, itu adalah teknik tusuk ya. Teknik terakhir yang kita pelajari. Oke, itu adalah materi yang terakhir dari yang kita pelajari pada malam hari ini. Kita lanjut ke pertemuan online seperti biasanya hari Rabu jam 1 siang ya, jam 1 siang. Jangan lupa dipelajari dulu videonya, karena nanti setelah kita tanya jawab akan ada kuis secara langsung. Jadi ada 6 anak kalau nggak salah ya, 5 atau 6 ya kalau kalian ya. Nanti setiap anak akan saya beri 3 pertanyaan dan harus bisa menjawabnya. Nah, kalau nggak bisa menjawab nanti ada punishment berupa merangkum materinya. Jadi silakan dipelajari secara baik agar tidak merangkum materi yang ada. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.